Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya. Hari ini hari Senin, tanggal 7 Juli 2025. Balik lagi di channel Dividen Investor TV. Oke, apa kabar kalian hari ini? Apakah hujan di tempat kalian? Nah, di hari ini IHSG mengalami kenaikan sebesar 0,52% ya. Lumayan lah, naik 35 poin. Jadi kali ini gue pengen bahas saham Hexa lagi nih. Gue pengen bahas simulasi investasi di saham Hexa selama 10 tahun. Mulai dari 2016 ya. Ini anggap aja si Mulyono, kita anggap aja namanya Mulyono ya. Mulyono dapat warisan dari emaknya si Ibu Wati. Dia di tahun 2016 di awal, di bulan Januari, Mulyono ceritanya mendapatkan warisan sebesar 100 juta gitu guys. Nah, karena si Mulyono ini udah berpikiran panjang dan katakanlah umur dia saat itu baru di 20 tahun. Tapi pemikirannya tuh udah luas ya, udah mengerti soal finansial gitu. Jadi uang warisan yang dia dapat sebesar 100 juta. Nah, katakanlah ibaratnya gini. Si Mulyono tuh punya saudara, ada abangnya 4, 3 lah biar nggak kebanyakan. Abangnya ada 3, pokoknya anaknya si Buat itu ada 4 totalnya. Nah, masing-masing dapat warisan sebesar 100 juta gitu. Jadi si Buat ini belum mati, cuma hartanya udah mau dihibahin biar nggak rebutan pas kalau dia udah mati, jadi nggak jadi warisan gitu. Jadi dihibahin aja selagi dia masih hidup. Nah, jadi dapatlah 100 juta masing-masing anak ya. Nah, kita akan bahas si Mulyono-nya ini nih. Udah kebayang kan ya? Nah, Mulyono dapat 100 juta. Nah, karena dia pintar dan dia melek terhadap finansial, 100 juta ini dia pada waktu itu dibeliin ke saham. Dan anggap aja si Mulyono belum punya saham sebelumnya dan baru mulai. Dan anggap aja bahwa dia mau all in di saham Hexa gitu. All innya sebesar 100 juta. Maka di saat itu Mulyono langsung bikin akun ya. Maksudnya nyamperin di sekuritas. Kalau zaman dulu kan kayaknya nggak secanggih sekarang, jadi harus ke kantor sekuritasnya tuh. Dia buka akun lalu dia beli saham yang namanya Hexa. Nah, pada tahun 2016 anggap aja dia beli di awal Januari ya. Nah, di harga saat itu si Hexa ini lagi di angka 1.300. Oke. Nah, dia kan 2016 dia beli awal Januari. Terus dia berencana untuk melakukan investasi dengan cara dividen investing gitu. Dan hasil dari dividennya dia rencananya mau digulung lagi di saham Hexa. Jadi tiap dapat dividen dibelikan lagi saham Hexanya gitu. Dan target dia adalah selama 10 tahun. Jadi di umur 30 tahun tuh ibaratnya dia mau panen tuh. Dapat berapa nih kira-kira? Nah, berarti di harga 1.300 dengan uang 100 juta dia mendapat 76.923 lembar atau 769 lot ya, sebesar 100 juta. Nah, di tahun 2016 si Hexa bagi dividen sebesar 1.641. Tentunya ini bagi dividen si Hexa ini di bulan Oktober ya, Oktober tahun 2016. Dan dividen ini adalah hasil kinerja dari 2015, perhatikan gitu. Nah, karena si Mulyono beli di 1.300 dan
pada saat itu kebetulan si Hexa bagiin dividen yield sebesar 126%. Jadi yieldnya dividen payout ratio-nya tuh di atas 100%. Nah, dari mana duitnya kok bisa begitu? Nah, si Hexa ngambil dari laba ditahan dia sebelumnya. Mungkin si pemegang saham pengendalinya pengen duit lebih nih, gue lagi butuh buat beli sesuatu katanya. Tolong dong, sekian katanya. Dari sekian itu ya maka harus dikeluarin yield sebesar 126%. Nah gitu, jadi ini baru 10 bulan dia nabung di Hexa, si Mulyono udah dapat dividen 126 juta. Gila ya, coba kalau kita pada waktu itu tahu ya, dan pada saat itu tuh kita punya duit di tahun 2016 dan kita beli saham Hexa, wah baru berapa bulan langsung nyayur dari dividennya doang gitu. Nah di tahun 2017 dia kan 2016 dapat 126 juta dan dia dapat lembar saham baru sebanyak 38.960 lembar. Bener nggak nih? Iya betul. Soalnya dia beli, asumsinya dia beli pada saat payment date. Nah, payment date-nya di akhir-akhir Oktober ya. Nah, di akhir Oktober harganya udah segini nih. Di 3240. Nah, harga Apregia naik dong otomatis jadi 1950 dan lembar sahamnya bertambah menjadi 115.000 lembar. Total investasi dia dalam setahun gila udah naik jadi 226 juta. Nah, 2017 si Hexa bagi dividen sebesar 234 perak. Dan Mulyono berhak mendapatkan 27.116.000 dengan yield 12%. Lalu dibelikan lagi si 27 juta ini pada saat hari payment date dia langsung beliin lagi. Nah, dapat di harga 3.540. Harga Apregia naik jadi 2051 dan lembar sahamnya pun bertambah menjadi 123.000 lembar. Total invest ya kalau di sini naik dikit ya 253 juta dan 2018 bagi dividen 320 perak per lembar. Maka Mulyono berhak mendapatkan 39 juta guys dividennya dengan yield dengan average harga yang dia punya sebesar 15%. Mantap gak tuh, baru 3 tahun udah nyayur. Lalu dibelikan lagi sebanyak 13.400 lembar saham di harga 2.950 dan average dia menjadi 2.100 dengan total lembar saham yang dia punya sebanyak 136.000 lembar. Total investasinya 292 juta dia kalau di secara nilai ya. Nah, 2019 si Hexa bagi dividen lagi sebanyak 507 perak per lembar. Maka si Mulyono ini berhak mendapatkan dividen sebesar 69.500.000 alias yield dia 23%. Gila, Mulyono. Dan dividennya dia dibeliin saham lagi si Hexa ya tentunya, mendapat 22.500 lembar saham baru di harga 3.090. Harga apresia Mulyono pun naik menjadi 2.273. Lembar sahamnya menjadi 159.000 dan total investasi dia menjadi 362 juta. Nah, 2020 di saat Covid dia tetap dapat cuan. Hexa tetap bagi Rp546 per lembar dan si Mulyono tentunya lagi-lagi Mulyono dapat dividen sebesar 87 juta. Gila. Dengan yield di harga apresia sebanyak 24%. Lalu dibeliin saham seperti biasa 21 lembar, 21.000 lembar ya atau 214 lot di harga 4.060. Nah, mulai naik di harga Hexa. Nah,
Harga average dia menjadi 2.485 dan total lembar saham dia menjadi 180.000 lembaran. Dengan nilai investasi dia sebesar 450 juta, udah 6 tahun. Nilai investasinya menjadi 450 juta. Nah, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada gelap ya. Tiba-tiba Hexa bagi dividen, orang mah lagi sibuk covid yang ngurusin ini itu. Dia malah bagi dividen sebesar 1.197 per lembarnya, gila ya. Dan lagi-lagi Mulyono dapat dividen sebesar 216 juta dengan yield 48%. Gila ya Mulyono, orang lain di covid lagi pada panik, gak ada duit karena covid kan. Lagi apa tuh, ada ya nggak boleh keluar gitu, nggak boleh apa-apa, banyak yang nggak bolehin sama negara. Nah, yield di tahun ini besar karena lagi-lagi Hexa ngasih kejutan nih, laba ditahan yang lama tuh dibagiin sebagai dividen ya, dengan total 48% dealnya bagi si Mulyono gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 selang 5 tahun dia suka ada kejutan ya kayaknya sih si Hexa nih dividennya. Mungkin 5 tahun sekali bisa jadi dia nggak suka ngasih kejutan gitu. Jadi laba Hexa yang ditahan suka ditarik, jadi DPR-nya bisa lebih dari 100% pada 5 tahunan gitu. Semoga aja ya, lumayan. Nah, lalu dibeliin saham sebanyak 37.500 lembar dengan harga 5.775. Otomatis harga average dia naik 3.050 dan lembar saham 218.000. Nilai investasi dia menjadi 666 juta. Gila. Lalu 2022 ya tentu aja di Hexa bagi dividen lagi sebesar 799 perak dan Mulyono mendapatkan dividen sebesar 174.500 dengan yield bagi harga dia 26%. Seperti biasa digulung lagi, beliin saham Hexa 35.100 lembar di harga 4960. Average naik 3.315. Lembar saham naik 253.000 lembar. Total invest tentu saja naik menjadi 840 jutaan. Dan dividen tentu bagi lagi 2023 sebesar 768. Dan Mulyono berhak dapat dividen sebesar 194 juta dengan yield 23%. Gulung lagi 34.000 lembar di harga 5.700. Harga average dia 3.600an ya, dan lembar sahamnya 287.000 lembar. Nah, 2024 nih, lihat total investasi dia udah senilai 1.035 juta atau 1 M-an. Gila, baru 9 tahun modal 100 juta duit udah jadi 1 M. Ini hampir pasti ya, nggak kayak ilmu bandarmologi atau trading gitu. Kalau lu nggak bener-bener jago di bandarmologi atau trading, gue yakin aset lu dari awalnya 100 juta ya sisa 10 juta lah bisa. Kalau lu nggak jago ya, tapi kalau lu jago ya bisa naik. Jadi kalau lu jago lanjutkan, kalau lu nggak jago cari strategi apa yang bisa lu kuasai gitu kan, karena otak manusia tuh nggak sama semua gitu, dan lu harus sadar diri posisi lu ada di mana. Apakah lu jago atau lu cuma orang biasa-biasa aja gitu. Jadi harus disesuaikan dengan diri lu. Kalau ada cermin, lu berkaca diri dulu lah, lu ada di posisi yang mana. Oke. Nah, 2024 dia bagi 714 dividennya dan si Mulyono berhak mendapatkan dividen 205 juta. Dengan yield 19%. Beliin lagi saham sebanyak 41.000 lembar di harga 2025 nih. Gua pakai harga hari ini ya, karena dia kan belum bagi dividen. Harga hari ini di 4960.
maka harga average dia bisa jadi 3.770 gitu, dengan total lembar saham sebanyak 329.000 lembar. Dan total nilai investasi dia sekarang di tahun ini menjadi 1,2 miliar atau 1.240 juta. Nah, di tahun 2025 seperti yang video kemarin kan prediksi dividennya kurang lebih nih 430 nih di jelek-jeleknya. Cuma siapa tahu ada duit kagetan lagi ya, laba ditahannya dikeluarin sama si pengendali. Nah, kalau dari normal dividen Mulyono berhak dapat 141 juta ya tahun ini, atau yield dia di angka 11%. Nah, lalu dia mendapatkan, oh ini belum, soalnya ini buat tahun depan gitu. Nah, jadi gimana? Modal 100 juta di tahun ke-10 udah jadi 1,2 miliar ya, atau kenaikan heksa sebesar 1241%. Sedangkan IHSG dari 2016 ke 2025 naiknya cuma 55%. Kalah jauh ya kalau sama si kita bandingin compounding sama saham heksa. Nah, gua buat simulasi ini untuk menggambarkan kisah sukses seorang yang bernama Mulyono dengan ia mengerjakan investasi jangka panjang di saham heksa. Dan ingat, ini konsennya di dividen investing ya, jadi bukan di capital gain atau apa. Jadi tujuannya dividen investing, dan dividennya dibeliin lagi ke saham tersebut, jadi digulung terus. Mantap banget ya. Kira-kira gimana? Apa dengan pemaparan ini bisa masuk ke logika lu, atau lu anggap ini sebuah kebohongan atau pendustaan? Coba lu komen di bawah, apakah lu percaya dengan teknik beginian, atau lu udah jalanin, atau lu benar-benar enggak percaya dan lu lebih percaya trading atau apalah yang lain gitu. Oke, segitu dulu video tentang pembahasan simulasi investasi saham heksa dari gua. Semoga ada sedikit manfaatnya dan bisa menginspirasi buat para investor pemula. Oke, thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Karena hutang harus dibayar. Bye-bye.